Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya masih akan membahas terkait dengan latihan soal SKB Pamong Belajar Part 2. Jadi, teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu. Dan yang belum nonton video aku sebelumnya, boleh ditonton terlebih dahulu ya, agar nanti tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Oke, langsung saja akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, Pamong Belajar sebagai pendidik harus memenuhi standar kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, kemampuan Pamong Belajar dalam merencanakan program kegiatan pembelajaran termasuk dalam kompetensi. Ayo, yang perlu digarisbawahi, merencanakan program kegiatan pembelajaran termasuk dalam kompetensi. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan. Jadi kompetensi Pamong Belajar itu ada 4 ya, masih ingat? Pedagogi, sosial, profesional, dan kepribadian. Oke. Nah, dari 4 ini itu nanti akan ada sub-sub kompetensinya. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini soalnya yang digarisbawahi adalah merencanakan program kegiatan pembelajaran. Nah, berarti pendidik itu mampu mengelola program kegiatan pembelajaran karena mampu merencanakan program kegiatannya. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Gitu ya. Karena di sini option yang lainnya adalah menguasai karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik, kemudian mampu melakukan kegiatan pembelajaran, pengkajian program pengembangan model, melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jawabannya A. Oke, mampu mengelola program kegiatan pembelajaran. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Soal berikutnya, Pamong Belajar harus mempunyai kompetensi sosial, oke, yang merupakan kemampuan Pamong Belajar sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan Pamong Belajar dalam menerima masukan dari orang lain sebagai bahan pertimbangan dalam berkomunikasi termasuk dalam kompetensi. Kompetensi memiliki sikap terbuka, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif. Ya, kenapa ini? Karena sudah ada penjelasannya dalam kompetensi sosial, itu sub-subnya adalah oke, teman-teman. Jadi nanti bisa dicari tahu. Jadi di kompetensi sosial itu kan memiliki sub. Nah, sub-subnya itu sudah pasti itu. Jadi tidak bisa diganggu-gugat ya teman-teman. Oke, jadi saya rasa harus dihafalkan. Kalau tidak harus dipahami. Oke. Selanjutnya. Pada masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB, proses pembelajaran di SKBX belum bisa dilaksanakan secara tatap muka secara langsung, sehingga seorang Pamong Belajar di SKBX melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Materi pembelajaran dikonsep menjadi sebuah media pembelajaran audiovisual yang sederhana dan menarik sehingga tidak membuat peserta didiknya jenuh dan bosan menyimak materi yang disampaikan. Nah, yang dilakukan Pamong Belajar SKBX tersebut implementasi kompetensi profesional Pamong Belajar dalam hal di sini kata kuncinya adalah daring. Dan dia membuat sebuah media pembelajaran audiovisual. Berarti dia menggunakan teknologi. Nah, ini ya teman-teman, masuk dalam sub kompetensinya kompetensi profesional. Oke? Jadi bisa dihafalkan ya atau dipahami untuk setiap sub-sub kompetensinya. Oke. Lanjut ya. Di masa adaptasi kebiasaan baru, tidak semua peserta didik layanan program di SKBX siap dengan proses pembelajaran daring.
Terdapat beberapa peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak memiliki smartphone yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran daring. Solusinya, Pamong Belajar memberikan memberikan modul sebagai bagian dari strategi belajar mandiri. Berdasarkan ilustrasi di atas, solusi yang diberikan Pamong Belajar tersebut menunjukkan kompetensi kepribadian yang berwujud peneladanan sikap empati, karena kan kurang mampu. Jadi kita tidak bisa memaksakan mereka untuk mempunyai HP begitu loh. Nah, ini sebenarnya kasus-kasus real di lapangan ya teman-teman, karena memang banyak sekali yang seperti ini. Jadi kita sebagai Pamong Belajar harus berupaya memberikan solusi tanpa memberatkan peserta didiknya. Bagaimanapun peserta didik itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Oke. Selanjutnya, kejujuran merupakan bagian dari kepribadian seorang Pamong Belajar. Nah, namun demikian, beberapa kasus menunjukkan bahwa terdapat orang yang mengambil jalan pintas berupa mengambil tulisan dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah hal tersebut merupakan tulisannya sendiri. Perilaku kurang terpuji tersebut berdasarkan ilustrasi di atas disebut, saya rasa semuanya sudah tahu ya, plagiasi, karena mengambil tulisan orang lain. Oke, jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya, dalam melaksanakan kegiatan, seorang Pamong Belajar memiliki beban kerja yang telah ditetapkan. Jadi kita dalam 1 minggu itu mempunyai beban kerja berapa jam, seperti itu ya. Nah, beban kerja yang dimaksud merupakan perhitungan jam kerja yang dalam setiap tahunnya menjadi akumulasi perhitungan angka kredit dalam setiap tahunnya. Kalau tentang angka kredit kemungkinan tidak muncul ya teman-teman ya, tapi kalau untuk beban kerja saya rasa ini basically banget, jadi harus diketahui oleh semuanya. Oke? Nah, jumlah jam minimal yang harus dilakukan atau yang harus dilaksanakan seorang Pamong Belajar dalam seminggu berapa? 24 jam. Oke, ini basic banget. Jadi besok kalau sudah jadi Pamong Belajar, minimal jam kerjanya 24 jam. Kalau kurang dari itu tidak boleh. Kalau 24 jam, 5 hari kerja efektif, 24 bagi 5 berarti hanya 4 sekian ya, kurang 5 jam lah. Dalam 1 hari itu berarti hanya bekerja selama 5 jam. Oke? Tapi bukan berarti jam kerja dari jam 8 sampai misal setengah 4 lalu pulang jam 8 pulang jam 1 atau 2 karena hanya 5 jam, bukan seperti itu ya teman-teman. Jam kerja efektif itu kita tetap mengikuti jam dari kantor, dari instansi. Tapi kalau untuk jam kerja dalam hariannya, maksudnya jam yang kita lakukan seperti membuat RPP, mengajar, kemudian ada 24 tugas Pamong Belajar yang dalam UU Permenpan itu ada semuanya. Nah, di situ kita dalam 1 hari itu 5 jam minimal. Oke, gitu ya. Selanjutnya, model yang dikembangkan hendaknya mampu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan program dan pembelajaran pada PAUD dan Dikmas. Merupakan penerapan prinsip dari memperbaiki teman-teman, memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan konstruktif. Oke, karena kalau ilmiah itu jelas tidak ya, original itu jelas, inovatif itu berarti produk baru. Oke, nah sudah terjawab di sini ya teman-teman ya. Kemudian pertanyaan pengkajian merupakan apa teman-teman? Pertanyaan pengkajian merupakan, jadi ini masuk ke pengkajian program karena tugas kita ada 3. Apa aja? KPM, pengkajian program, dan pengembangan model. Kita masuk di pengkajian. Pertanyaan pengkajian merupakan pertanyaan yang mencerminkan suatu keputusan yang harus dibuat seorang, tidak menekankan pada fakta dan pengumpulan informasi, tidak dijawab untuk menanggapi pernyataan umum, tidak jadi pertanyaan umum dan merincinya menjadi pertanyaan yang lebih rinci atau khusus gitu ya, berarti D jawabannya. Oke,
Selanjutnya, purposive sampling merupakan cara penentuan sampel pengajian berdasarkan purposive sampling. Ayo, harus bisa ya. Ini mudah sekali soal-soalnya teman-teman. Ini cara menentukan sampel pengajian berdasarkan tujuan tertentu dan berkriteria. Ini harus dihafalkan ya, atau paling tidak dipahami. Oke? Kemudian, ini sangat mudah. Terakhir, semuanya harus bisa menjawab. Oke? Jabatan fungsional pamong belajar merupakan jabatan dalam rumpun pendidikan lainnya dan hanya dapat diduduki oleh seorang PNS. Jadi, semua pamong belajar adalah seorang PNS. Jadi, kalau bukan PNS, tidak bisa menjadi pamong belajar. Oke? PNS yang diangkat dan ditetapkan jabatannya tersebut adalah seorang dengan kualifikasi pendidikan minimal S1. Jadi tidak ada D3. Oke? Wajib S1 minimal. Oke? Nah, itu saja teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, apalagi masih salah-salah atau kurang begitu. Nanti kalau misalnya ada kekeliruan boleh di kolom komentar. Oke, kalau misalkan ada request lain boleh nanti sampaikan saja. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih ya sudah klik video ini. Semoga bermanfaat. Dadah!